Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Handes Akor Sitepu MPD selaku pembimbing satu saya. Yang terhormat Dr. Handes Surisman MPD selaku pembimbing dua saya. Dan yang terhormat Dr. Handes Ade Jubaidi MPD selaku pembahas saya. Di sini saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Hubungan kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai terhadap hasil tembakan bebas permainan bola basket pada siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Latar belakang. Melalui hasil pengamatan yang telah dilakukan penulis saat mengamati siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 14 Bandar Lampung pada saat pertandingan DBL atau Development Basketball League 2018 yang berlangsung di Gor Sai Bumi Ruwajurai, Bandar Lampung, ternyata masih ada beberapa teknik yang kurang maksimal. Sebagai contoh saat akan melakukan tembakan bebas atau free throw. Beberapa permainan tumpuan kaki masih kurang kuat, sehingga keseimbangan badan kurang stabil yang mengakibatkan hasil tembakan kurang maksimal. Berdasarkan urian di atas penulis menyusun sebuah penelitian dengan judul Hubungan kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai terhadap hasil tembakan bebas permainan bola basket pada siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 14 Bandar Lampung tahun 2019. Identifikasi masalah. Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut. A. Saat melakukan tembakan bebas atau free throw, beberapa pemain tumpuan kaki masih kurang kuat sehingga keseimbangan dan kurang stabil yang mengakibatkan hasil tembakan kurang maksimal. B. Ketika melakukan tembakan bebas atau free throw, bola tidak sampai ke target tembakan sehingga bola tidak sampai kering. C. Peserta ekstrakurikuler belum mampu menguasai akurasi tembakan sehingga mempengaruhi hasil tembakan bebas atau free throw yang kurang maksimal. Batasan masalah. Agar permasalahan pada penelitian ini lebih fokus, maka perlu adanya pembatasan masalah sehingga ruang lingkup penelitian menjadi jelas. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti dibatasi pada hubungan kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai dengan hasil tembakan bebas pada siswa ekstrakurikuler bola basket putra SMA Negeri 14 Bandar Lampung tahun 2019. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang dikemukakan, maka dirumuskan suatu masalah sebagai berikut. 1. Adakah hubungan antara kekuatan otot lengan dengan hasil tembakan bebas atau free throw pada siswa ekstrakurikuler bola basket putra SMA Negeri 14 Bandar Lampung? 2. Adakah hubungan antara daya ledak otot tungkai dengan hasil tembakan bebas atau free throw pada siswa ekstrakurikuler bola basket putra SMA Negeri 14 Bandar Lampung tahun 2019? Ketiga, adakah hubungan antara kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai dengan hasil tembakan bebas atau free throw pada siswa ekstrakurikuler bola basket putra SMA Negeri 14 Bandar Lampung tahun 2019? Tujuan penelitian. Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1. Untuk mengetahui hubungan antara kekuatan otot lengan dengan hasil tembakan bebas atau free throw pada siswa ekstrakurikuler bola basket putra SMA Negeri 14 Bandar Lampung tahun 2019. 2. Untuk mengetahui hubungan antara daya ledak otot tungkai dengan hasil tembakan bebas atau free throw pada siswa ekstrakurikuler bola basket putra SMA Negeri 14 Bandar Lampung tahun 2019. Ketiga, untuk mengetahui hubungan antara kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai dengan hasil tembakan bebas atau free throw pada siswa ekstrakurikuler bola basket putra SMA Negeri 14 Bandar Lampung tahun 2019. Manfaat penelitian. Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi tentang hubungan antara kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai terhadap hasil tembakan bebas pada permainan bola basket
Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi satu aspek teoritis. Penelitian ini memberikan informasi tambahan ilmu pengetahuan dalam olahraga bola basket serta turut memacu perkembangan olahraga bola basket. Dua aspek praktis atau A bagi pelatih dan guru. Peneliti ini diharapkan agar siswa dapat mengetahui faktor apa saja yang dapat menunjang dalam meningkatkan prestasi free throw serta dapat juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para pelatih dan guru dalam menyusun program latihan. Bagi peneliti, dapat dijadikan acuan atau gambaran saat akan melakukan penelitian dalam upaya mengembangkan ilmu keolahragaan sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan mendapat hasil yang lebih baik lagi. Kerangka berpikir. Berdasarkan kajian teori, maka dapat digambarkan kekuatan lengan atau X1 dan daya ledak otot tungkai atau X2 dengan hasil free throw atau Y dapat dilihat dalam kerangka konseptual sebagai berikut. Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut. Adakah kekuatan otot lengan terhadap hasil free throw? Dan adakah daya ledak otot tungkai terhadap hasil free throw? Dan adakah kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai terhadap hasil free throw? Hipotesis. Hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. H1, ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dengan hasil free throw pada siswa ekstrakurikuler bola basket putra SMA Negeri 14 Bandar Lampung tahun 2019. AO2, tidak ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dengan hasil free throw pada siswa ekstrakurikuler bola basket putra SMA Negeri 14 Bandar Lampung tahun 2019. Hipotesis. H2, ada hubungan yang signifikan antara daya ledak otot tungkai dengan hasil free throw pada siswa ekstrakurikuler bola basket putra SMA Negeri 14 Bandar Lampung tahun 2019. AO2, tidak ada hubungan yang signifikan antara daya ledak otot tungkai dengan hasil free throw pada siswa ekstrakurikuler bola basket putra SMA Negeri 14 Bandar Lampung tahun 2019. H3, ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai dengan hasil free throw pada siswa ekstrakurikuler bola basket putra SMA Negeri 14 Bandar Lampung tahun 2019. HO3, tidak ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai dengan hasil free throw pada siswa ekstrakurikuler bola basket putra SMA Negeri 14 Bandar Lampung tahun 2019. Metode penelitian. Menurut Ridwan, metode deskriptif korelasional yaitu studi yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung pada saat penelitian tanpa menghiraukan sebelum dan sesudahnya. Dianalisis menggunakan analisis regresi linier sederhana atau regresi linier tunggal. Membahas hubungan variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas sesuai dengan judul penelitian ini untuk mengetahui adakah hubungan kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai terhadap hasil tembakan bebas free throw permainan bola basket pada siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 14 Bandar Lampung tahun 2019. Menurut Suharsimi Arikunto, metodologi penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif korelasional. Populasi penelitian. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa putra ekstrakurikuler bola basket SMA Negeri 14 Bandar Lampung sebanyak 30 siswa. Sampel penelitian. Menurut Arikunto, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
Apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%, bertitik tolak dari pendapat di atas. Maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel penelitian sejumlah 30 siswa. Variabel penelitian. Menurut Arikunto, variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel bebas. Ada dua variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu X1, kekuatan otot lengan, X2, daya ledak otot tungkai. Variabel terikat. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Y, hasil free throw. Definisi operasional variabel kekuatan otot lengan. Kekuatan otot lengan adalah kemampuan sekelompok otot lengan untuk mengatasi atau melawan beban saat melakukan aktivitas gerak yang diukur menggunakan pull and push dinamometer. Daya ledak otot tungkai. Daya ledak otot tungkai adalah suatu otot atau kelompok otot tungkai untuk melakukan aktivitas secara cepat dan kuat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Daya ledak otot tungkai seseorang dapat diketahui dengan tes vertikal jam dengan satuan cm. Tembakan bebas atau free throw. Menurut Imam Sodikun, tembakan bebas adalah kemampuan dalam melakukan tembakan kering. Siswa melakukan sebanyak 10 kali lemparan. Jika bola masuk ring, mendapat nilai 1, dan jika tidak masuk ring, nilainya 0. Desain penelitian. Terdapat 3 variabel dalam peneliti, yaitu 1 variabel terikat dan 2 variabel bebas. Pada peneliti ini, variabel terikat yaitu hasil free throw dan variabel bebas yaitu kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai. Desain penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut. Instrumen penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data agar pekerjaannya lebih mudah dan lebih baik. 1. Instrumen kekuatan otot lengan menggunakan push and pull dinamometer. 2. Instrumen daya ledak otot tungkai menggunakan vertikal jam. Instrumen hasil free throw. Tes tembakan free throw atau bebas dari Imam Sodikun dengan validitas sebesar 0,72 dan reliabilitas sebesar 0,84. Tes menembak hukuman dengan 10 kali percobaan, dihitung berapa jumlah bola yang masuk ke dalam keranjang. Jika masuk mendapat nilai 1, dan jika bola tidak masuk ring dan kaki menginjak garis mendapat nilai 0. Teknik analisis data. Sebelum mencari hubungan antara kekuatan otot lengan X1 dan daya ledak otot tungkai X2 dengan hasil free throw atau Y bola basket, maka dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Uji validitas dan reliabilitas instrumen ini menggunakan uji normalitas, uji linearitas, dan homogenitas. Teknik analisis data. Untuk mencari kontribusi dari masing-masing prediktor terhadap variabel tidak bebas dalam Suharsimi Arikunto untuk menguji hipotesis antara X1 dengan Y dan X2 dengan Y digunakan statistik melalui korelasi produk momen dengan rumus sebagai berikut. Keterangan R XY, koefisien korelasi. N jumlah sampel, X skor variabel X, Y skor variabel Y, sigma X jumlah skor variabel X, sigma Y jumlah skor variabel Y, sigma X kuadrat jumlah skor variabel X kuadrat, sigma Y kuadrat jumlah skor variabel Y kuadrat. Rumus korelasi ganda dua variabel adalah sebagai berikut. Keterangan R X1 X2 Y sama dengan koefisien korelasi ganda antara variabel X dan X2 secara bersama sama dengan variabel Y. R X1 dikali Y sama dengan koefisien korelasi X1 terhadap Y. R X2
titik Y sama dengan koefisien korelasi X2 terhadap Y. R X1 X2 koefisien korelasi X1 terhadap X2. Jadi, untuk dapat menghitung korelasi ganda, maka harus dihitung terlebih dahulu korelasi sederhananya dulu melalui korelasi produk momen dari Pearson. Untuk mencari besarnya sumbangan atau kontribusi antara variabel X dan variabel Y, maka menggunakan rumus koefisien determinasi. Kp sama dengan R kuadrat X 100%. Keterangan Kp nilai koefisien determinasi, R koefisien korelasi. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Hasil penelitian. 1. Deskripsi data. Tujuan penelitian dapat dicapai dengan pengumpulan data dari masing-masing variabel penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas, yaitu kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai, dan satu variabel terikat, yaitu hasil free throw. Pada siswa ekstrakurikuler bola basket putra SMA Negeri 14 Bandar Lampung tahun 2019. Data yang diperoleh dari tiap-tiap variabel tersebut kemudian dikelompokkan dan dianalisis dengan statistik seperti pada lampiran berikut. Tabel 3 deskripsi data hasil kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai dan hasil free throw. Nomor hasil variabel kekuatan otot lengan, daya ledak otot tungkai dan hasil free throw. 1. Sampel kekuatan otot lengan 30, daya ledak otot tungkai 30, hasil free throw 30. 2. Rata-rata kekuatan otot lengan 38.333, daya ledak otot tungkai 59.266, hasil free throw 7.866. 3. SD 3.145, kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkainya 4.479 dan hasil free throw-nya 1.306. 2. Analisis data. Kekuatan otot lengan siswa ekstrakurikuler bola basket putra SMA Negeri 14 Bandar Lampung tahun 2019. Hasil penelitian dan pengukuran pada variabel kekuatan otot lengan pada siswa ekstrakurikuler bola basket putra SMA Negeri 14 Bandar Lampung tahun 2019 menunjukkan bahwa rata-rata kekuatan otot lengan siswa adalah 38.333. Standar deviasi kekuatan otot lengan adalah 3,145, sehingga dapat digambarkan melalui diagram batang sebagai berikut. Diagram batang hasil pengukuran kekuatan otot lengan. B. Daya ledak otot tungkai ekstrakurikuler bola basket putra SMA Negeri 14 Bandar Lampung tahun 2019. Hasil penelitian dan pengukuran pada variabel daya ledak otot tungkai pada siswa ekstrakurikuler bola basket putra SMA Negeri 14 Bandar Lampung tahun 2019 menunjukkan bahwa rata-rata daya ledak otot tungkai siswa adalah 59.266. Standar deviasi daya ledak otot tungkai adalah 4.479, sehingga dapat digambarkan melalui diagram batang sebagai berikut. C. Hasil free throw siswa ekstrakurikuler bola basket putra SMA Negeri 14 Bandar Lampung tahun 2019. Hasil penelitian dan pengukuran pada variabel hasil free throw pada siswa ekstrakurikuler bola basket putra SMA Negeri 14 Bandar Lampung tahun 2019 menunjukkan bahwa rata-rata hasil free throw siswa adalah 7.866. Standar deviasi hasil free throw adalah 1,306, sehingga dapat digambarkan melalui diagram batang sebagai berikut. Tiga. Uji prasyarat. Uji normalitas. Uji normalitas. Uji normalitas data digunakan pada penelitian ini menggunakan uji Lilliefors dengan kriteria uji jika nilai L hitung lebih besar dari L tabel, maka data tersebut berdistribusi normal.
Tabel 4, uji normalitas. Data kekuatan otot lengan, L hitung 0,1101, L tabel 0,161, kesimpulan normal. Data daya ledak otot tungkai, L hitung 0,0871, L tabel 0,277, kesimpulan normal. Data free throw, L hitungnya 0,2135, L tabelnya 0,249, kesimpulan normal. 4. Uji hipotesis penelitian yang mengkaji hubungan kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai dengan hasil free throw pada siswa ekstrakurikuler bola basket putra SMA Negeri 14 Bandar Lampung tahun 2019 dilakukan dengan analisis uji T. Adapun hasil perhitungan analisis data tersaji sebagai berikut. Uji hipotesis 1. Kekuatan otot lengan diperoleh melalui pengukuran dengan pull and push dinamometer. Untuk mengetahui keeratan hubungan kekuatan otot lengan dengan free throw dilakukan analisis korelasi produk momen. Rangkuman hasil analisis data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 5. Kekuatan otot lengan terhadap hasil free throw. Variabel kekuatan otot lengan, R hitung 4,1.429, R tabel 0,0.296. Keterangan signifikan. Berdasarkan hasil analisis korelasi pada SMA Negeri 14 Bandar Lampung diperoleh kekuatan otot lengan memiliki koefisien korelasi R hitung 1.429 sehingga H1 diterima, yaitu ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dengan hasil free throw. Dapat kita lihat pada tabel interpretasi koefisien korelasi nilai R. Hubungannya sangat kuat antara kekuatan otot lengan dengan hasil free throw. Uji hipotesis 2. Kekuatan otot lengan diperoleh melalui pengukuran vertikal jam. Untuk mengetahui keeratan hubungan daya ledak otot tungkai dengan hasil free throw, dilakukan analisis korelasi produk momen. Rangkuman hasil analisis dapat dilakukan pada tabel di bawah ini. Tabel 6. Daya ledak otot tungkai terhadap hasil free throw. Variabel kekuatan daya ledak otot tungkai, R hitung 0,0,0004, R tabel 0,0.296. Keterangan tidak signifikan. Berdasarkan hasil analisis korelasi pada SMA Negeri 14 Bandar Lampung diperoleh daya ledak otot tungkai memiliki koefisien korelasi R hitung 0,0004 sehingga H2 tidak diterima, yaitu tidak ada hubungan yang signifikan antara daya ledak otot tungkai dengan hasil free throw. Dapat kita lihat pada tabel interpretasi koefisien korelasi nilai R. Hubungannya tidak ada antara daya ledak otot tungkai dengan hasil free throw. Uji hipotesis 3. Hubungan kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai dengan hasil free throw. Dilakukan analisis korelasi produk momen. Rangkuman hasil analisis data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 7. Kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai terhadap hasil free throw. Variabel X1, X2, Y. R hitung 0,2.898. R tabel 0,0.296. Keterangan signifikan. Berdasarkan hasil analisis korelasi pada SMA Negeri 14 Bandar Lampung diperoleh kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai memiliki koefisien korelasi R hitung 2.898 sehingga H3 diterima, yaitu ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai dengan hasil free throw. Dapat kita lihat pada tabel interpretasi koefisien korelasi nilai R. Hubungannya antara kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai dengan hasil free throw. B. Pembahasan. Adanya hubungan yang erat antara kekuatan otot lengan dengan kemampuan melakukan tembakan bebas disebabkan dalam pelaksanaan tembakan bebas dilakukan pada jarak yang relatif jauh dari ring basket sebagai sasaran tembakan. Dengan jarak yang jauh tersebut, tentunya diperlukan tenaga yang lebih besar untuk mengarahkan bola ke ring basket. Adapun tenaga yang paling besar yang diperlukan saat melakukan tembakan bebas dalam permainan bola basket tersebut adalah pada lengan, sebab lengan merupakan organ tubuh yang
terlibat langsung dalam pelaksanaan tembakan. Tidak adanya hubungan daya ledak otot tungkai dengan kemampuan melakukan tembakan bebas dikarenakan menembak bebas atau free throw dilakukan tanpa menggunakan tolakan tungkai. Salah satu faktor yang menentukan untuk menghasilkan tembakan bebas dalam permainan bola basket dipengaruhi oleh sudut tembakan. Bab 5. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dengan hasil free throw pada siswa ekstrakurikuler bola basket putra SMA Negeri 14 Bandar Lampung tahun 2019. Yang kedua, tidak ada hubungan yang signifikan antara daya ledak otot tungkai dengan hasil free throw pada siswa ekstrakurikuler bola basket putra SMA Negeri 14 Bandar Lampung tahun 2019. Yang ketiga, ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai dengan hasil free throw pada siswa ekstrakurikuler bola basket putra SMA Negeri 14 Bandar Lampung tahun 2019. B. Saran. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran yang diingin peneliti sampaikan. Adapun saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut. 1. Bagi para pemain putra pada siswa ekstrakurikuler bola basket putra SMA Negeri 14 Bandar Lampung tahun 2019, hendaknya selain berkonsentrasi pada latihan-latihan teknik dasar bola basket, juga berlatih meningkatkan kondisi fisiknya, khususnya pada peningkatan kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai, karena terbukti dapat memberikan sumbangan yang berarti terhadap kemampuan dalam melakukan tembakan bebas. Kedua, bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian sejenis, diharapkan untuk mengkaji variabel-variabel kondisi fisik lain yang berhubungan dengan kemampuan dalam melakukan tembakan bebas bola basket agar diperoleh informasi yang lengkap guna menyusun program latihan bagi pemain. 3. Bagi pelatih basket dan guru penjas orkes, beban latihan untuk tiap unsur kondisi fisik disesuaikan dengan nilai sumbangan tiap variabel. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.